Anda kembali bersama kami di debat publik pertama pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2018. Pada sesi ini kami akan mempersilahkan antar pasangan calon untuk berdebat. Pertanyaan akan diberikan oleh satu pasangan calon dan dijawab oleh paslon lainnya. Setiap pasangan calon diminta untuk mengemukakan persoalan penting yang terjadi di Sumatera Utara dan seperti apa solusi yang bisa ditawarkan oleh pasangan calon lainnya. Dan jika tadi masing-masing adalah satu calon gubernur, satu calon wakil gubernur, kali ini bisa dua-duanya ya? Dua-duanya bisa ikut berdebat ya. Baik, Bapak-bapak dapat saling menanggapi atau menyanggah argumentasi yang diberikan oleh pasangan calon lainnya. Sesi ini mempersilahkan calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk menjawab dan bertanya. Kemudian waktu bertanya adalah 30 detik, waktu menjawabnya adalah 1 menit, dan waktu menanggapi kembali adalah 1 menit. Dan selanjutnya, kami akan memulai dari paslon nomor urut 1. Untuk bertanya pada paslon nomor urut 2, waktu bertanya adalah 30 detik. Silahkan. Terima kasih Pak Jarod dan Pak Syihar. Tema kita adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Saya tak akan keluar dari situ, unsur dan karakteristik. Kita tahu begitu banyak persoalan yang saat ini di Sumatera Utara. Begitu jauh-jauhnya persoalan di Nias. Pertanyaan saya, bagaimana Bapak kalau nanti terpilih menjadi gubernur menyelesaikan persoalan ini? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya paslon nomor urut 2 menjawab, waktunya 1 menit. Orang ketimpangan aja orang tua. Bapak saudara, banyak persoalan, tapi kita harus fokus. Mana dulu yang kita selesaikan? Yang pertama, ketimpangan pembangunan antar wilayah itu harus diperkecil. Yang kedua, kita harus meningkatkan indeks Human Development Index. Jadi indeks pembangunan manusia, terutama di Nias. Yang ketiga, masalah kemiskinan dan masalah pengangguran. Maka kita harus dorong lapangan kerja yang betul-betul banyak dan mampu menampung tenaga kerja, terutama anak-anak muda di Sumut. Yang selanjutnya, kita akan membangun sport center yang terintegrasi sehingga Sumut benar-benar mempunyai kawasan olahraga yang mampu mengangkat derajat masyarakat Sumut. Terima kasih. Selanjutnya kami akan persilahkan paslon nomor urut 1 menanggapi, waktunya 1 menit. Terima kasih Bapak. Memang itu suatu persoalan yang saya tanya. Kenapa demikian? Kita adalah Sumatera Utara berbeda dengan Jakarta. Sumatera Utara dan otonomi daerah dia. Yang menjadi saya jawab di sini adalah tidak keluar dari karakteristik. Untuk luasnya Sumatera Utara ini perlu gubernur mendengar. Sehingga membuatlah gubernur ini mendengar, ajak SKPD-nya. Kalau sekali tak mau dijawab, 2 kali tak dijawab, SKPD-nya itu yang perlu diganti. Ini salah satu contoh. Bungkusannya adalah transparansi. Itu dia karakteristik kelima. Mohon ini adalah itu yang menjadikan fokus dalam penyelesaian persoalan. Terima kasih Pak Jarod dan Pak Syihar. Baik. Selanjutnya giliran pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya pada paslon nomor urut 1. Waktu bertanya 30 detik. Terima kasih Pak Edi dan Pak Musa. Di dalam proses APBD seringkali terjadi defisit anggaran. Artinya pendapatan
tidak mampu, pendapatan daerah tidak mampu mengcover pengeluaran. Padahal itu adalah program-program strategis. Bagaimana caranya menutup defisit anggaran ini? Terima kasih. Baik, kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu menjawab 1 menit. Terima kasih Pak Jarod. Kalaulah tadi dikatakan bagaimana pengelolaan anggaran agar tidak defisit anggaran, harusnya dari awal kita pemerintah perencanaan itu sudah matang. Sudah matang apa yang ingin kita bangun, kita sesuaikan dengan anggaran yang kita punyai. Dan itu semuanya kan pasti kembali lagi seperti yang awal saya sampaikan tadi, kita bekerja sama dengan DPR dalam memutuskan pembangunan di Sumatera Utara. Saya rasa kalau ini memang bisa terjadi dan memang benar-benar apa yang direncanakan, dijalankan, ini tidak akan ada defisit anggaran. Malah kita mau anggaran ini bagaimana dengan anggaran yang ada betul-betul tepat sasaran dan tidak berlebih anggaran itu, dan memang betul pembangunan disesuaikan dengan apa yang kita rencanakan. Terima kasih. Waktunya masih ada, ingin ditambahkan? Kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi, waktunya 1 menit. Pak Musa, Pak Edi, di dalam setiap pemerintahan daerah, kalau Bapak baca APBD, selalu ada defisit anggaran, selalu ada. Ya, bahkan Jakarta pun ada. Tetapi level Jakarta beda sama Sumatera Utara. Jakarta otonomi di tingkat provinsi, Sumatera Utara tingkat kabupaten kota. Nah, untuk menutup defisit anggaran itu, maka selalu ada silpa. Ya, ada silpa yang merupakan adalah sisa lebih anggaran tahun yang lalu. Inilah yang digunakan untuk menutup defisit anggaran. Selalu ada defisit anggaran di dalam setiap APBD. Bapak boleh melihat seluruh APBD yang ada di Sumatera Utara maupun di Indonesia. Karena memang dimungkinkan. Yang tidak diperbolehkan adalah kalau defisit itu diambil uang dari pinjaman pihak ketiga, swasta tidak boleh. Ya, makasih. Baik, mohon tenang, mohon tenang. Terima kasih, mohon tenang. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Sebelum menutup debat publik pertama pada malam hari ini, kami akan berikan kesempatan pada masing-masing pasangan calon untuk memberikan pernyataan pamungkas. Sekali lagi, kami akan memberikan kesempatan untuk pernyataan pamungkas, sekaligus memastikan mengapa masyarakat Sumatera Utara dapat memberikan kepercayaan mereka kepada para paslon untuk memimpin Sumatera Utara. Kemudian kami akan berikan kesempatan pertama untuk memberikan pernyataan pamungkas kepada nomor urut 2. Waktu adalah 1 menit. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dulur-dulurku kabeh se-Sumatera Utara. Perubahan sudah dekat. Sekarang hanya tinggal 2 pilihan. Apakah kita 5 tahun ke depan akan bangkit berdiri untuk mengharumkan nama Sumatera Utara? Waktunya sudah dekat untuk membuat perubahan seperti itu. Oleh karena itu, marilah kita memberikan teladan yang baik dalam bentuk sikap perilaku dan benar-benar kerja keras. Sumatera Utara sekali lagi adalah semua urusan mudah dan transparan. Akar korupsi ini harus dipotong supaya dana APBD benar-benar bisa digunakan untuk melayani kesejahteraan seluruh warga Sumatera Utara. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit. Closing statement. Betul sekali.
transparansi, partisipasi, dan akuntabel kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh aparat dengan berbagai pengawasan yang melekat. Dalam tata kelola pemerintahan ini kami dibimbing oleh iman dan kami tak akan pernah menggadaikan iman, dan juga kami tidak akan pernah mengganggu iman orang. Moto Eramas Sumatera Utara yang bermartabat, jujur, benar, berani, tulus, dan iskrat untuk kesejahteraan rakyat. Saya Edi Rahmayadi. Eramas untuk Sumatera Utara bermartabat. Sampai di sini debat publik pertama pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2018. Mewakili KPU Provinsi Sumatera Utara, Kompas TV, dan TVRI, saya Liviana Cerlisa. Dan saya Imam Briono. Mengucapkan terima kasih pada Anda yang telah menyaksikan acara ini, bagi semua yang telah hadir langsung di tempat ini. Jangan lupa tanggal 27 Juni nanti datang ke TPS masing-masing untuk memberikan suara Anda. KPU Provinsi Sumatera Utara mengingatkan sekali lagi agar Anda membawa KTP atau surat keterangan di hari pemilihan di hari Rabu 27 Juni nanti. Pastikan Anda warga Sumatera Utara menggunakan hak pilih Anda untuk memilih gubernur dan wakil gubernur yang Anda percaya dapat membawa Sumatera Utara menjadi lebih baik. Terima kasih dan selamat malam.